Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sylvie Putra Andini dengan NIM 250301074. Dan di sini saya akan menyelesaikan UAS dari matkul Ekonomi Mikro, yaitu saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Disimak ya guys. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik itu adalah sebuah struktur pasar yang berada di antara dua titik ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-cirinya yaitu banyak penjual, hambatan masuknya rendah, dan persaingan non-harga. Oke, selanjutnya ada permintaan pasar monopolistik. Jadi karakter pasar ini ada dua, yaitu kurva condong menurun dan high substituted. Jadi maksudnya kurva condong menurun yaitu adalah permintaan perusahaan memiliki kemiringan negatif disebabkan adanya preferensi konsumen terhadap fitur produk yang telah dibedakan. Dan maksud dari high substituted yaitu adalah permintaan produk ini bersifat sangat elastis karena di pasar tersedia banyak barang pengganti yang dekat sehingga langsung dipilih oleh konsumen jika terjadi perubahan harga. Jadi itu contohnya kalau misalnya ada toko A dan toko B. Jadi misalnya toko A harganya 50.000 dan toko B harganya 100.000. Otomatis konsumen itu lebih memilih yang lebih murah, yaitu toko A. Oke, selanjutnya ada keseimbangan perusahaan jangka. Yang pertama itu ada jangka pendek, maksimasi laba. Perusahaan mencapai laba maksimum ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. Yaitu yang kedua ada perusahaan jangka panjang, yaitu efisiensi ekonomi. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik dianggap lebih baik karena total kesejahteraan yang hilang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah keadaan pasar di mana hanya terdapat sejumlah kecil penjual. Karakteristiknya, jumlah penjual yang sedikit membuat mereka tidak bisa dipatok pada jumlah tertentu. Oke, selanjutnya ada karakteristik utama dari pasar oligopoli, yaitu adalah pertama, jumlah perusahaannya. Biasanya jumlahnya itu hanya 2 hingga 50 perusahaan. Dan jenis produknya biasanya bersifat homogen atau terdiferensiasi. Dan yang ketiga itu pengambilan keputusannya itu saling memengaruhi, perusahaan memiliki kemampuan besar dalam menentukan harga. Dan yang keempat itu kompetensi nol harga. Persaingan sering dilakukan melalui cara di luar harga atau non-pricing competition. Oke, selanjutnya ada penyebab terbentuknya oligopoli. Jadi, efisiensi skala besar. Dalam industri seperti mobil, semen, dan kertas, teknologi padat modal dibutuhkan untuk mencapai efisiensi biaya rata-rata minimum yang hanya bisa tercapai jika output diproduksi dalam skala besar. Dan yang kedua ada kompleksitas manajemen. Dibutuhkan kemampuan keuangan dan manajemen yang sangat besar untuk menghadapi kompetisi harga dan non-harga serta memperhitungkan reaksi persaing agar tetap bisa bertahan di industri. Oke, jadi selanjutnya konsep price leadership, yaitu sebuah bentuk kerjasama tidak resmi. Salah satu perusahaan menetapkan harga jual yang kemudian diikuti oleh perusahaan lainnya. Pemimpin harga atau price leader biasanya adalah perusahaan yang paling efisien atau perusahaan yang menguasai pangsa pasar yang dominan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan contoh kasus dari pasar monopolistik, yaitu contohnya industri air minum atau AMDK. Industri ini menunjukkan persaingan banyak penjual yang berebut pasar melalui iklan dan diferensiasi produk seperti ISO galon bebas BPA. Kasusnya itu adalah persaingan sengit antara market leader Aqua dan penantang Limineral yang terus berlanjut hingga tahun 2025 sampai 2026 dalam penguasaan pasar nasional. Saya berikut ini menyantumkan link contoh kasusnya, kalian bisa lihat di sini. Jadi kasus ini itu seperti contohnya itu kan di Indonesia ini banyak brand air mineral yaitu Aqua. Contohnya seperti Aqua, Cleo, dan lain-lain. Jadi itu mereka tuh setiap brand itu bersaing biar banyak peminatnya gitu. Jadi mereka itu setiap perusahaan bersaing untuk membuat iklan yang lebih bagus agar konsumen tertarik pada mineral itu.
Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Semoga mudah dipahami ya teman-teman, dan semoga nilai UAS saya memenuhi maksimal. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Terima kasih dosen. Terima kasih, bye.